Kita kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbincang mengenai apakah memang ini sudah menuju langkah ke endemi. Nah, saya langsung ke Mas Heri. Sebenarnya apakah sudah ada peta jalan menuju ke endemi ini, Mas Heri, untuk Indonesia? Ya, kita juga tahu bahwa sekarang kita dalam proses transisi menuju endemi, tentu saja memperhatikan data-data statistik yang ada sekarang gitu, sambil kemudian memastikan masyarakat ini sudah cukup siap gitu ya Hmm, berhadapan. Dan kita juga jangan terjebak bahwa ketika endemi itu sebenarnya penularan penyakit atau penularan virus itu terhenti, karena hmm, saya juga lihat bagaimana WHO selalu mengingatkan bahwa endemi pun itu masih ratusan atau mungkin jutaan orang tertular, dan mungkin juga ribuan orang masih meninggal gitu. Misalnya dalam hmm. HIV, kemudian TBC dan demam berdarah mungkin. Nah, ini yang harus dilihat secara hati-hati. Jadi Jadi proses. tidak akan pernah sama sekali hilang juga begitu, tapi lebih kepada kita yang sudah bisa menyesuaikan gitu ya dengan kondisi adanya Betul. COVID gitu ya, Betul, Mas Heri. betul, karena kita sudah bisa menyesuaikan dan tahu cara Ya. menghindari penularan COVID itu. Makanya sekarang langkah selanjutnya yang harus persiapkan itu adalah bagaimana memastikan perilaku masyarakat bersih dan sehat ini bisa berjalan secara konsisten gitu. Artinya Hmm, ya tadi seperti disampaikan Pak Safrizal, ketika PPKM berhenti itu bukan berarti prokesnya juga hilang gitu, hmm, tetapi hmm. kita ini hidup dengan adaptasi kebiasaan baru, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat Ya. yang kita harus lakukan secara paralel ketika kasus ini terus melandai ya dalam Hmm, jangka waktu lama gitu, sehingga kita ini sudah bisa beraktivitas gitu. Aktivitas kita yang mengembalikan perekonomian seperti sekarang, kegiatan sosial masyarakat seperti sebelum pandemi, tetapi harus diikuti oleh perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya. Pakai hmm, masker hmm. tentu saja ini terbukti melindungi kita dari banyak hal gitu ya, tidak Ya. hanya COVID kayak gitu kan. Mencuci tangan itu juga tidak pernah disalahkan. Dulu waktu kecil kita diminta selalu rajin cuci tangan agar tidak cacingan gitu kan. Kita digambarkan dalam kuku-kuku kita ini Ya. penuh bakteri yang kemudian bisa jadi akan menulari kita dengan berbagai macam penyakit. Rasanya itu kalau kita bisa lakukan Hmm. secara bersama-sama dan di level komunitas dan individu ya, bukan di level himbauan pemerintah kayak gitu, yang ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang sama sekali berbeda dari sebelum pandemi, tetapi kita bisa beraktivitas sosial ekonomi secara normal. Oke, ini mungkin Pak Syafrizal juga menyetujui karena tadi menambahkan dari Mas Heri juga. Jadi aturan PPKM-nya boleh berubah atau menurun, boleh mungkin suatu hari juga hilang, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya antara PPKM dengan menjaga protokol kesehatan pribadi gitu ya Pak Syafrizal ya. Itu yang bisa terus dilanjutkan gitu Pak. Ya, jadi pembudayaan sikap protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau sebelumnya kalau nggak pakai masker di luar ruangan dihukum, ditegur, Hmm, disanksi hmm. oleh petugas penegak protokol kesehatan, nanti bukan sanksinya yang dilihat, tapi gunanya bagi setiap individu. Oleh karena supaya menjadi budaya kita sehari-hari, karena Hmm. ini sangat membantu sekali untuk menahan agar kasus-kasusnya tidak kembali naik. Oke. Nah sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri sendiri menargetkan endemi ini seperti apa Pak Syafrizal? Adakah waktunya atau mungkin langkah-langkah menuju ke sana? Ya, dari hasil rapat kabinet yang kemarin memang dibicarakan bahwa jika kita bisa menahan ini 3 bulan ya secara landai seperti ini, barangkali tahap-tahap pada endemi itu sudah dekat Hmm. ya. Namun evaluasinya tetap kita lakukan setiap minggu, karena jangan sampai respon kita terlambat. Ya. Jadi tiap minggu kita monitor, tiap minggu kita bahas untuk menentukan apakah ini ada perubahan kebijakan baru atau kita tambah sedikit lagi atau kita kurangi pembatasan-pembatasannya ya. Jadi ini dalam keadaan kita memahami proses ini ya, dengan cara memonitor, kita lihat ini 2 bulan ya. Namun perubahan kebijakannya tidak harus 2 bulan ya, Hmm, karena ini hmm. kan sejak Lebaran sampai sekarang ya sudah cukup baik, ini cukup landai ya. Ya. Jadi sudah
Lebaran sendiri sudah lebih daripada 1 bulan ya. Jadi kalau kita bisa bertahan mungkin 2 bulan lagi dalam keadaan seperti ini, ya mungkin ada perubahan kebijakan. Ya, misalnya ada banyak masyarakat mengatakan ya tetap prokes, Pak, kami akan siap menjalankan prokes. Tapi kalau namanya PPKM nanti kami secara psikologi tertekan begitu ya. Diskusinya. Nanti kita semua jadi bahan masukan bagi kita, apakah namanya tetap PPKM, atau nanti mungkin Bapak Presiden menghendaki perubahan nama, tapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, terutama pada aktivitas-aktivitas yang berisiko, ya. Nanti semuanya menjadi bahan evaluasi mingguan, ya. Oke. Jadi mungkin saja PPKM suatu hari, terutama kalau evaluasinya terus membaik, PPKM ini dihilangkan begitu, tapi bisa jadi berganti dengan sesuatu yang tetap mempertahankan protokol kesehatan, walaupun batasan-batasannya yang akan sangat berbeda atau bahkan tidak ada batasan khusus gitu, Pak Syafrizal. Kira-kira seperti itu, artinya kita tetap memaintain ini, menjaga ini serendah mungkin, mempertahankan situasi ini selama mungkin. Strategi kita selama ini PPKM. Apakah dengan ketiadaan PPKM kita bisa memaintain ini? Nah, ini kita hasil evaluasi. Ya, kalau sikap masyarakat, disiplin masyarakat tinggi, mungkin bisa. Tetapi kalau misalnya tingkat kedisiplinan atau malah menjurus kepada euforia bahwa tanpa PPKM maka sebebas-bebasnya, padahal kasus masih ada, tentu ini menjadi bahan evaluasi. Oleh karenanya evaluasi ini tiap minggu masih kita lakukan. Walaupun pemberlakuan PPKM diperpanjang sampai dengan 1 bulan saat ini. Oke, itu pentingnya kita memahami bahwa sebenarnya tidak akan pernah hilang seperti kata Mas Heri juga tadi Pak ya, tidak akan pernah hilang sebenarnya. Bahkan kalau kita menjaga protokol kesehatan, menjaga kita dari penyakit lain juga. Nah saya ke Mas Diki, kalau dihilangkan gitu, dianggap berakhir PPKM sama sekali, ini kan sebenarnya ada unsur psikologisnya juga tuh Mas Diki. Selama PPKM ada, meskipun level 1, meskipun saya keluar itu seperti seakan-akan tidak ada pembatasan pengunjung lagi, saya keluar itu seperti tidak pernah tidak ada lagi pembatasan jaga jarak lagi, mungkin terasa begitu seperti sekarang, tapi bagaimanapun juga ini tetap PPKM. Nah kalau sampai berhenti, dihilangkan PPKM ini, efek psikologisnya apakah ini juga bisa berdampak juga atau sebaiknya memang dipertahankan atau ganti nama gitu? Jadi memang esensinya kan kembali pada masa ya yang tadi sampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa ada misalnya selalu saya sampaikan setidaknya memang 3 bulan ya, dan dalam hal ini berarti Agustus lah ya. Nah di masa itulah literasi ini yang harus kita bangun di semua pihak, stakeholders, bahwa perubahan perilaku ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah adapun nanti PPKM pada gilirnya dicabut, sebetulnya nanti harapan saya evaluasi pemerintah juga melihat perubahan perilaku itu di masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat, ini kan luas, termasuk ya sektor-sektor gitu. Sektor misalnya perkantoran, karena ada perubahan di budayanya. Budaya itu termasuk misalnya kalau ada orang sakit jangan dipaksa masuk, nggak boleh masuk gitu. Nah ini hal-hal yang banyak sekali, dan di masa ini juga, masa transisi ini juga ada satu revisi atau perbaikan di misalnya aspek regulasi ya. Misalnya gedung perkantoran, bagaimana? Karena kualitas udara itu juga harus jadi perhatian, perbaikan ventilasi, sirkulasi. Jadi bahwa nanti pada giliran yang dicabut bisa saja dengan beberapa pertimbangan. Tapi hal yang harus kita ingat adalah PPKM ini ataupun apapun namanya di berbagai negara itu terbukti secara ilmiah menurunkan 10%. Perannya itu 10% menurunkan risiko paparan. 10%. Karena ada peran vaksinasi dan lain sebagainya. Dan kalau PPKM dicabut, ini saya memberi ini aja untuk kita pelajaran. Seperti di Amerika, beberapa negara bagian dan beberapa di Eropa. Itu angka reproduksi si turunan Omikron ini bisa sampai 10. Luar biasa, tinggi sekali. Berkali lipat daripada Delta. Nah, ini yang akhirnya membalikkan posisi yang tadinya terkendali menjadi meningkat. Ini yang bahkan beberapa negara di bagiannya di Amerika berusaha menerapkan kembali PPKM-nya gitu ya. Mereka kan PHSM. Tapi ya lebih sulit gitu. Nah ini yang tentu karena mereka berarti dikatakan
bisa dikatakan gagal ketika membangun literasi publik itu. Nah ini Jadi yang harus jadi pembelajaran kita. ya, jadi berbeda ya Mas Diki pada saat PPKM level 1, namun tiba-tiba kalau ada kenaikan untuk ditingkatkan ke level 2 atau 3 dibandingkan dengan PPKM berat. hilang lalu masuk lagi ke PPKM lagi itu lebih berat Betul. untuk penerapannya itu di masyarakat gitu ya. Oke, jadi masyarakat sekarang aktivitas sudah mulai mendekati seperti biasa, walaupun masih ada PPKM, tentu saja kita tahu di level 1 masih ada beberapa pembatasan yang diberlakukan. Nah, apa yang harus diketahui saat kita melangkah masuk ke level 1, harapannya tidak pernah naik level lagi semoga, karena kondisi terus membaik. Tapi apa yang harus tetap diingat oleh setiap kita, gitu, karena ini tanggung jawab kita bersama. Mungkin saya persilakan Mas Heri dan juga nanti Pak Syafrizal untuk memberikan pesan kepada masyarakat, singkat saja. Mas Heri, silakan. Iya, jadi pada level 1 ini kita tentu bersyukur bahwa aktivitas ekonomi dan sosial bisa berjalan, tetapi tentu saja tadi saya sepakat dengan Mas Diki bahwa literasi masyarakat ini menjadi sangat penting pada periode transisi seperti sekarang, dan rasanya 2 tahun pandemi ini juga memberikan pembelajaran yang sangat cepat ya, semacam crash program lah gitu ya, untuk sebuah edukasi publik tentang apa saja yang perlu dilakukan. Dan masyarakat Indonesia berbeda, bersyukur kita berbeda dengan masyarakat di negara-negara lain yang sebenarnya cukup patuh dan disiplin dengan regulasi-regulasi yang dulu memang dipakai pemerintah untuk memaksa masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ya, operasi justisi, kemudian penjagaan yang ketat, pembatasan dan lain-lain kayak gitu. Kalau itu bisa kemudian sekarang dipahami bukan sebagai regulasi, tetapi memang sebuah keharusan dari individu untuk melakukan itu, maka tentu ini akan lebih baik dan kita tidak perlu lagi kembali gitu. Kita nggak perlu lagi kembali ke titik yang lama gitu, belajar dari sebelumnya. Rasanya seperti itu, Mas. Ya, Pak Syafrizal silakan Pak. Ya, kita harus mengetahui, seluruh masyarakat harus mengetahui bahwa hari ini memang saya katakan seluruhnya kecuali satu, kita berada di level 1. Namun ya ini bukan berarti kita zero case, ya kasus masih ada. Oleh karenanya masyarakat tetap waspada. Kalau sebelumnya mungkin pengawasan oleh pemerintah sangat ketat, hari ini yang dikehendaki adalah mawas diri, jadi waspada ya, self protection. Kendati di luar ruangan sudah boleh membuka masker, namun silahkan dinilai sendiri mana tempat-tempat yang berpotensi yang menimbulkan penularan, terutama bila di dalam ruangan. Ya. Kemudian kami juga mengimbau posko-posko yang terbentuk di seluruh Indonesia sampai dengan posko di level mikro masih tetap bekerja untuk memonitor dan membantu pihak yang melakukan surveillance agar satu kasus pun segera diselesaikan, segera dilakukan mitigasi sehingga kasus-kasus yang terjadi yang sedikit itu segera bisa ditangani dan tidak memiliki potensi untuk berkembang lagi. Saya yakin dengan kesadaran bersama kita pasti bisa. Ya, kita percaya juga Pak Syafrizal. Nah, catatan terakhir Mas Diki khususnya untuk regulator nih, untuk pemerintah juga agar bisa melangkahnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Apa catatannya? Kalau tadi Anda sudah sempat mengingatkan jangan kecepatan juga, karena kalau sekali dicabut maka akan susah diimplementasikan lagi. Apalagi mungkin catatan dari Anda? Ya, selalu yang saya sampaikan ya sebagai peneliti global security bahwa dunia kita saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dunia kita makin rentan, makin rawan. Dan bumi ini harus kita perbaiki, kita lindungi dengan cara apa? Perubahan perilakunya. Ini yang harus kita berikan, sadarkan pada bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, bahwa kesehatan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kesehatan hewan, kesehatan lingkungan. Dan bahkan pada saat ini, ketika nanti pun dicabut ya status pandemi oleh WHO, dan itu adalah kewenangan WHO, meskipun kita mau bilang endemi atau apapun, WHO itulah yang punya kewenangan. Nah, masalah dari pandemi ini tidak berhenti dengan sendiri, karena ada masalah langsung atau potensi impact langsung dan tidak langsung yang harus kita mitigasi dari sekarang. Nah, oleh karena itu, apapun kebijakan yang dipilih, yang harus kita rujuk adalah juga tidak bisa lepas dari situasi global.
Dan apa yang terjadi di luar, khususnya B4, B5, ini akan bisa jadi ancaman. Jadi sangat hati-hati dalam melakukan perubahan. Gambaran besarnya seperti itu juga kalau kita ingin kondisi yang lebih baik dalam jangka panjang. Terima kasih Mas Diki sudah bergabung, Pak Syafrizal terima kasih banyak sudah bergabung, dan juga Mas Heri terima kasih, sehat semua dalam bertugas. Selamat pagi. Terima kasih.